Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Mustika Amin dengan NIM 210810719. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari bab 1 seminar sosial klinis yang sudah saya kerjakan dengan judul Hubungan self-esteem dengan kecenderungan body dysmorphic disorder pada remaja. Pada penelitian ini, saya mengambil remaja sebagai subjeknya, di mana menurut pendapat Jannah pada tahun 2016, remaja merupakan individu yang baru beranjak selangkah dewasa dan baru mengenal mana yang benar mana yang salah, mengenal lawan jenis, mengenal peran dalam dunia sosial, menerima jati diri yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk dirinya, dan mampu mengembangkan seluruh potensi diri yang ada pada individu tersebut. Alasan saya mengambil remaja sebagai subjek penelitian karena seperti yang kita tahu, perkembangan masa remaja di zaman sekarang ini cenderung mengalami perubahan yang cukup drastis, seperti ada pengalaman dan tugas-tugas perkembangan hidup yang baru. Kemudian remaja juga mengalami perubahan biologis yang biasa kita sebut dengan pubertas. Hal ini membuat remaja cenderung memperhatikan tubuhnya dan mengembangkan citra tubuh. Menurut Arthur dan Emily, body image merupakan imajinasi subjektif yang dimiliki seseorang tentang tubuhnya, khususnya terkait pada penilaian orang lain, dan seberapa baik tubuhnya harus menerima dan menyesuaikan dengan persepsi-persepsi ini. Alasan lainnya karena seperti yang kita tahu, banyak remaja di zaman sekarang yang ini memiliki rasa ketidakpuasan pada tubuhnya secara berlebihan yang dapat berkembang menjadi sebuah gangguan kecenderungan body dysmorphic disorder. Body dysmorphic disorder sendiri dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan pada individu terhadap kekurangan fisik yang terimajinasi pada penampilan ataupun perhatian yang berlebihan terhadap kekurangan yang dimilikinya yang sebenarnya tidak terlalu begitu berarti. Menurut pendapat Phillips pada tahun 2009, body dysmorphic disorder merupakan gangguan ketika individu berlarut memikirkan tentang penampilan dirinya yang dinilai kurang. Phillips juga berpendapat bahwa body dysmorphic disorder memiliki 3 aspek. Yang pertama, preokupasi, di mana individu merasa khawatir penampilan dirinya terlihat rusak. Kedua, distress atau penurunan fungsi, di mana individu merasakan keadaan emosional seperti perasaan sedih, depresi, cemas, takut, panik, dan pikiran negatif lainnya. Dan yang ketiga, aspek gejala yang berbeda dengan gangguan lain, di mana individu khawatir tentang berat badan yang dimilikinya terlalu gemuk tetapi tidak memiliki gangguan makan. Pada penelitian ini, saya menggunakan self-esteem sebagai variabel bebas, di mana self-esteem sendiri merupakan sikap seseorang berdasarkan persepsi tentang bagaimana individu menghargai dan menilai dirinya sendiri secara keseluruhan, baik berupa sikap positif ataupun negatif terhadap dirinya. Aspek-aspek dari self-esteem ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu keberartian atau significance, di mana hal ini mengacu pada penerimaan diri, penghargaan, dan kasih sayang orang terdekat terhadap individu. Yang kedua, kekuatan atau power, yang mengacu pada kekuatan dalam mengontrol tingkah laku, mempengaruhi dan mengendalikan orang lain, serta diri sendiri. Yang ketiga, kemampuan atau competence, di mana hal ini mengacu pada penampilan yang sesuai untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik dan mencapai segala hal yang diharapkan oleh individu. Dan yang terakhir, kebajikan atau virtue, hal ini mengacu pada nilai ataupun standar yang ada di lingkungan individu tersebut. Dasein pada penelitian ini didapatkan dari penelitian sebelumnya yang berjudul Hubungan antara self-esteem dengan kecenderungan body dysmorphic disorder pada mahasiswi, di mana pada penelitian tersebut melibatkan 350 orang mahasiswi dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa dari 350 orang mahasiswi, terdapat 191 orang dengan tingkat kecenderungan body dysmorphic yang tinggi, dan 159 lainnya berada dalam kategori tingkat kecenderungan body dysmorphic disorder yang rendah. Phillips, Pinto, dan Jane menjelaskan bahwa berkembangnya kecenderungan body dysmorphic disorder memiliki satu faktor psikologis, yaitu self-esteem. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara self-esteem dengan kecenderungan body dysmorphic disorder, bahwa semakin tinggi self-esteem maka semakin rendah kecenderungan body dysmorphic disorder. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah self-esteem maka semakin tinggi tingkat kecenderungan body dysmorphic disorder. Dasarnya pada penelitian ini, harapannya adalah bahwa individu yang sedang berada di masa remaja ini tidak hanya berfokus pada penampilan fisiknya, akan tetapi juga bisa membangun gambaran positif tentang tubuhnya, serta bisa melalui tugas perkembangannya dengan baik.
Dengan begitu, kepercayaan diri remaja akan meningkat dan berperilaku positif atas hubungan sosialnya, sehingga kecenderungan body dysmorphic disorder menjadi rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara self-esteem dengan kecenderungan body dysmorphic disorder. Kemudian manfaat praktis, yang pertama bagi penulis yaitu dapat berbagi ilmu yang telah diperoleh selama proses kuliah, sehingga penelitian ini menjadi bahan untuk mengembangkan ilmu untuk penulis. Yang kedua, manfaat untuk remaja yaitu dapat bermanfaat dalam meningkatkan self-esteem yang baik, sehingga dapat lebih menghargai dan menerima diri apa adanya terlepas dari segala kekurangan yang dimiliki. Dan yang terakhir, manfaat bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat digunakan sebagai acuan atau intervensi kajian dan studi kepustakaan, sehingga memudahkan peneliti selanjutnya untuk memulai penelitian dengan topik yang serupa ke depannya. Baik, itulah hasil presentasi dari bab 1 yang telah saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.